Jadi tablet penambah darah ini sangat penting ya, khususnya untuk para wanita atau untuk kita yang mempunyai anemia atau kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Sel darah merah ini salah satunya gunanya untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, baik itu ke otak, sampai ke kaki. Tablet penambah darah ini diwajibkan untuk orang-orang yang mempunyai riwayat atau memang tubuhnya itu kekurangan sel darah merah. Contohnya, misalnya seseorang baru mengalami perdarahannya yang sangat hebat. Nah, itu bisa aja menyebabkan tubuhnya itu kekurangan sel darah merah. Jadi, yang namanya hamil itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan dari komponen darahnya dalam tubuh. Seakan-akan si mams yang hamil ini terjadi anemia pada dirinya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu yang berhubungan dengan tablet penambah darah, khususnya bagi para wanita. Nah, wajibkah para wanita ini minum tablet penambah darah? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol yang di bawah sini yang tulisannya subscribe, tinggal diklik aja. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi tablet penambah darah ini sangat penting ya, khususnya untuk para wanita atau untuk kita yang mempunyai anemia atau kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Sel darah merah ini salah satunya gunanya untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, baik itu ke otak sampai ke kaki. Jadi kalau misalnya lihat kok kakinya atau kuku tangannya ada yang berwarna biru, nah itu bisa aja menjadi suatu pertanda bahwa kadar oksigen itu kurang di area tertentu, misalnya yang berwarna biru itu. Jadi tidak bisa sampai ke organ-organ yang di ujung-ujung. Nah, itulah pentingnya kita untuk meminum tablet penambah darah supaya mencukupi nih, supaya tubuh kita tidak anemia. Tablet penambah darah ini diwajibkan untuk orang-orang yang mempunyai riwayat atau memang tubuhnya itu kekurangan sel darah merah. Contohnya, misalnya seseorang baru mengalami perdarahannya yang sangat hebat. Nah, itu bisa aja menyebabkan tubuhnya itu kekurangan sel darah merah. Beda kasusnya misalnya dengan korban misalnya dibacok atau dimutilasi ya, atau misalnya setelah operasi, itu kan memang seluruh komponen darah yang keluar. Bisa aja karena kadar hemoglobin itu sangat rendah, nah itu diperlukan untuk jadi transfusi. Jadi bukan hanya untuk kita minum, jadi kebutuhannya yang sangat banyak, jadi kita harus mentransfer juga dengan jumlah yang banyak. Jadi intinya tablet penambah darah itu bisa sebetulnya dikonsumsi oleh orang-orang yang memang mempunyai riwayat anemia. Dan juga perlu dibedakan, kita harus mencari tahu dulu anemianya ini karena apa. Apakah anemia kekurangan zat besi atau kekurangan yang lainnya? Karena si tablet penambah darah ini hanya bisa membantu untuk anemia yang kekurangan zat besi ya. Jadi bukan karena anemia kekurangan asam folat atau misalnya anemia karena thalassemia atau kelainan darah yang lain. Nah, ini untuk para wanita, jadi tidak semua orang itu perlu minum tablet penambah darah secara rutin setiap harinya ya. Jadi jangan disalah persepsikan. Oh, karena ini nanti habis pada saat mens harus minum tablet penambah darah, atau misalnya kesehariannya harus minum 1 hari sekali. Itu tidak benar. Tablet penambah darah ini memang dikhususkan untuk para wanita atau kita yang dewasa itu kekurangan sel darah merah yang dikarenakan oleh kekurangan zat besi. Khususnya untuk para ibu hamil memang diwajibkan ya, kita sarankan sekali untuk minum tablet penambah darah. Karena dengan kehamilan tersebut itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya anemia. Jadi yang namanya hamil itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan dari komponen darahnya dalam tubuh. Seakan-akan si mams yang hamil ini terjadi anemia pada dirinya. Sebetulnya enggak. Jadi pada saat dicek labnya, itu bisa aja kadar hemoglobin itu berkurang atau menurun. Nah, disitulah memang diwajibkan untuk para ibu hamil ini minum tablet penambah darah. Sebetulnya suplemen untuk menambah sel darah merah ini juga bisa kita dapat dari makanan sehari-hari. Misalnya dari daging merah atau ayam, ataupun dari sayur-sayuran. Misalnya kol, brokoli, dan sayuran hijau lainnya. Bayam pun itu juga bisa loh untuk dijadikan sumber untuk menambah darah. Jadi untuk para wanita yang sedang mengalami haid atau siklus mensnya itu mengeluarkan darah yang banyak, itu tidak harus diwajibkan
minum tablet penambah darah ya. Ataupun misalnya, dikonsumsi rutin aja setiap hari tanpa indikasi tertentu. Itu semua tidak benar. Jadi, apabila seorang wanita ini mengalami perdarahan yang di luar siklus mens, atau misalnya siklus menstruasinya itu darah yang keluar sangat banyak dibandingkan yang biasanya, nah itu sebaiknya diperiksakan dulu ya ke dokter supaya kita bisa mencari tahu nih penyebabnya apa. Jadi kita harus menangani penyebabnya. Jadi bukan langsung tiba-tiba kita minum tablet penambah darah tanpa mengetahui penyebabnya. Karena kalau kita tidak menangani penyebabnya, hal tersebut akan terus berulang lagi nih di siklus mens yang selanjutnya atau bahkan di tengah-tengah siklus menstruasi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.